lanjut ya. Jadi ini yang tren, peta kendali tren atau tren control chart. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke cumulative sum. Peta kendali cumulative sum atau jumlah kumulatif, atau disingkat biasanya CUMSUM. CUMSUM ini didasari oleh ketika kita melihat adanya indikasi pergeseran proses. Ya, sebenarnya dilihat pada ilustrasi berikut, bahwa data yang normal itu biasanya akan berfluktuasi ya, di antara CL ini. Bisa naik turun di atas CL atau di bawah CL. Tapi kalau kita lihat di gambar ini pada 10 pengukuran terakhir, berarti ini untuk nilai sampel number dari 21 sampai 30, yang ini ya, nilainya ini sudah ada indikasi adanya pergeseran proses. Nilainya ini cenderung di atas CL terus, cenderung naik terus gitu nilainya. Dimana ini kalau kita menggunakan peta kendali yang biasa gitu ya, misalnya di sini dengan UCL LCL 7, dia masih in control gitu ya, masih di antara batas ini. Tetapi karena pergeseran relatif kecil ya, dengan peta kendali biasa dia tuh masih in control, tapi kalau ini dibiarkan terus-menerus, akan ada potensi di sampel number yang makin jauh, dia tuh makin lama akan makin naik terus sampai nanti akan menabrak atau melebihi UCL. Sehingga diperlukan peta kendali CUMSUM ini untuk mendeteksi adanya indikasi pergeseran yang kecil. Dimana kalau peta kendali sewa yang biasa ini efektif untuk pergeseran yang besar ya, di atas 1,5 sampai 2 sigma. Tapi kalau ini untuk yang kecil. Di kumulatif sum ini kita melihat ya secara kumulatif pergeseran terus-menerus dalam beberapa periode itu seperti apa. Sehingga ketika dia sudah bergeser total, mu yang 10 ini ternyata sudah bergeser menjadi mu 11. Artinya ini sudah ada peningkatan ya. Akibat dari akumulasi dari pergeseran-pergeseran kecil tersebut. Sehingga kita memerlukan namanya peta kendali CUMSUM. Kelebihan dari peta kendali CUMSUM ini dapat mendeteksi pergeseran kecil yang tidak terbaca oleh peta kendali biasa yang hanya melihat dari UCL ya, di mana dia ini akan mengakumulasi informasi yang terkandung dalam observasi sebelumnya. Jadi akumulasinya itu akan dijumlahkan gitu ya, dari pergeseran di data-data berikut sebelumnya untuk dijumlahkan. Jadi jika mu 0 merupakan target untuk rata-rata proses spesifikasi ya, maka peta kendali CUMSUM dibentuk dengan memetakan CI. CI itu deviasi yang diakumulasikan terhadap target pada sampel TI. Jadi yang nyata itu selisihnya ya. Setiap data itu sebagai CUMSUM kumulatif C itu adalah jumlah dari data sampel, berarti ini X. Setiap sampel misalnya X bar ke J dikurang dengan mu. Mu ini target ya, spesifikasi. Jadi kalau dia bergesernya banyak, berarti nanti deviasinya akan makin besar gitu. Itu nilai CI-nya. Contoh seperti ini. Di sini diberikan data, katakanlah ada berapa nih?
ada 30 data ya. Ada 30 data sampel. Sampel PI. Ini data X, ini data pengukuran, ini data. Kemudian kita akan melihat pertama bagaimana deviasi ya. Deviasi ini berarti deviasi adalah setiap nilai XI dikurang dengan mu. Target mu-nya ini 10 ya. Jadi setiap nilai XI ini dikurang dengan 10. Jadi kita peroleh untuk setiap data, ini diperbesar nih ya, kita lihat yang ini yang lebih besar. Untuk 1-5 aja misalnya. Ini data. Setiap data XI ini kita kurang 10. Kurang mu sama dengan 10. 945 kurang 10, dapatnya min 0,55. 7,99 kurang 10, min 2,01. Min 0,71. Ini yang besar, 11,66 kurang 10, 1,66. Ini 2,16. Itu nilai deviasi. Kemudian CI, atau di sini ya, CI ini kan jumlah dari deviasi-deviasi tadi. Dalam hal ini, CI ini karena mu-nya 10, berarti setiap X bar J dikurang dengan 10. Dan dia itu akan dijumlahkan dengan CI sebelumnya. C00. Jadi ini nilai C ini dijumlahkan ya. Jadi kalau yang pertama ini min 0,55 langsung ya. Kemudian yang ini yang 2,56 ini berarti jumlah dari yang di atasnya min 0,55 ditambah dengan yang ini. Min 2,01 dapat min 2,56. Kemudian ini min 2,56 jumlahkan ke bawah ditambah dengan min 0,71 dapat 3,27. Min 3,27 dijumlahkan dengan 1,66 dapatnya min 1,61. 1,61 ditambah 2,16 dapatnya 0,55. Bisa dipahami dapat C ini. Jadi kita jumlahkan deviasinya dari 10 gitu ya. Paham ya? Dan seterusnya. Jadi nanti ini kita dapatkan CI sampai yang C30. Nah, jadi ini yang kita lihat adalah deviasinya dari rata-rata dalam hal ini 10. Kemudian akan terlihat gitu ya bahwa si deviasi ini makin lama makin meningkat gitu. Yang awalnya dia tuh cenderung fluktuasi saja di antara 0 ya, berarti kan maksudnya 0 ini dia kadang naik kadang turun nih. Kalau 0 di atas 0 berarti dia di atas 10, kalau di bawah 0 berarti dia di bawah 10. Nah, di sini kan masih cenderung stabil nih nilainya. Tapi setelah di data 20 ke atas nih, nah ini yang disebut dengan akumulasi dari deviasi itu naik terus. Nah, ini yang akan menjadi indikasi pergeseran. Indikasi pergeserannya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan tindak lanjutnya? Ini dilakukan dengan
menentukan gitu ya nilai CI kumulatif secara tabulan. Jadi kita akan tetapkan CI plus dan CI min. CI plus ini berarti maksudnya kumulatif yang